Shalom semua teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat malam di Indonesia dan selamat pagi di Amerika. Selamat sore di Eropa. Semua teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa nih malam ini. Tapi sebelum kita ketemu dengan tamu istimewa kita mendingan doa dulu ya. Bapakku yang di surga, kami akan live hari ini, malam ini di Indonesia bersama kawan saya, Bapakku yang di surga. Kami meminta Engkau agar mengurapi kami berdua, mengurapi mulut-mulut kami, mengurapi hati kami, jiwa kami, dan seluruh yang ada pada kami. Bapakku yang di surga, kami meminta Roh Kudus bersama kami. Kami meminta agar Roh Kudus menjamah kami berdua, menjamah juga teman-teman kami yang menonton acara ini, teman-teman kami yang menyimak acara ini. Bapakku yang di surga, berkati teman-teman kami. Berkati semua yang menonton acara ini. Berkati juga kami berdua dan keluarga kami yang ada di rumah masing-masing. Bapakku yang di surga, biarlah kami memenangkan jiwa-jiwa yang lepas, kami memenangkan jiwa-jiwa yang kesasar untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas Yesus Kristus. Berterima kasih atas darah yang sudah mengucur kepada kami untuk kesembuhan kami. Karena malam ini akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena malam ini akan banyak mereka yang sedang sakit dengan penyakit yang masih menderita akan dilepaskan, akan dibebaskan, akan disembuhkan dalam sentuhan-Mu, dengan sentuhan-Mu dalam nama Yesus. Urapi kami Roh Kudus, bakar kami dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Kita kedatangan tamu istimewa. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah dengar debater ya, seorang debater, seorang yang luar biasa menampik sanggahan-sanggahan tetangga sebelah, ya kita bilangnya tetangga sebelah aja ya, sudah pokoknya fenomena. Gitu. Buat teman-teman yang ada di dunia YouTuber mungkin sudah tidak asing lagi. Buat teman-teman yang di ruang-ruang debat pasti tidak asing lagi. Ya, kita akan dengar langsung nih. Bagaimana perjalanan dia, ya, bukan bagaimana dia menerima Kristus, tapi bagaimana perjalanan beliau setelah menerima Kristus, perjalanan beliau, perjuangannya untuk apa ya? Kita kan sama-sama bertarung ya, bertarung bukan hanya bertarung secara flesh, secara daging, tapi bertarung secara roh. Apa aja sih? Kita kenalan dulu ya dengan tamu kita yang satu ini. Aduh, luar biasa Kak Uti. Selamat datang. Selamat datang. Maaf, layar saya masih belum kelihatan, tapi nanti dia nongol. Masih kelihatan. Masih di sini belum kelihatan. Ya, selamat malam. Kalau di sini kita udah kelihatan Kak Uti. Udah kelihatan cantik Kak Utinya. Malu. Bincang-bincang sebentar ya Kak Uti ya. Kak Uti kan nama belakangnya Watimena. Watimena itu nama dari mana sih Kak? Watimena itu nama orang Ambon ya, tapi itu dia kakek opa tiri saya. Jadi dulu oma saya itu oma saya itu dulu kan orang ini ya, orang Banten. Oma saya orang Banten. Suaminya meninggal. Nah, orang Banten ini suaminya meninggal lalu menikah lagi dengan Watimena. Jadi nenek saya. Jadi kakek opa tiri saya itu Watimena. Nah, tetapi papa saya udah ada. Papa saya sudah ada. Papa saya jadi orang Banten. Papa saya orang Banten, jadi punya bapak tiri.
bapak tiri ya namanya Watimena. Jadi kita pakai farm itu, kita pakai Watimena itu sampai sekarang. Jadi itu opa tiri saya. Secara daging, secara turunan darah kami nggak ada turunan Ambon, nggak ada. Karena bapak saya almarhum itu orang Banten, mama saya orang Melayu Riau. Gitu ya. Jadi campur aduk ya Kak Uti ya. Jadi yang makanya saya waktu pertama kali ada di dunia YouTuber ini, ya mulai apa sih memberitakan, mulai juga menyanggah, teman-teman banyak yang bilang, Bulin, tolong dong ajak Kak Uti Watimena, dia debater hebat tuh. Terus aku bilang, aku belum kenal ya, coba aku cari tahu dulu. Terus mereka kasih linknya ke Kak Uti ke saya. Ini loh nih Kak Uti nih. Terus saya perhatikan ya, saya pelajari. Saya kan orangnya mempelajari dulu nih. Mempelajari dulu. Terus saya bilang, oke juga. Gimana cara kenalan dengan Kak Uti? Terus saya tanya teman-teman semua, gimana caranya saya bisa kenalan dengan Kak Uti? Ya saya merasa terhormat sekali nih Kak Uti waktu jawab messenger saya. Saya yang terhormat. Iya. Terus gini, oh ya, terus teman-teman tanya lagi, udah belum hubungin Kak Uti? Oh udah, tapi belum dijawab nih, tunggu lama banget ya. Terus aku bilang sama teman-teman, kita sabar dulu deh, kita menunggu waktunya Tuhan ya, jangan diuber-uber, nanti pasti Kak Uti pasti baca. Gitu. Kalau memang Tuhan berniat mempertemukan kita berdua, pasti akan dibaca. Ternyata benar. Nah, Kak Uti, ruangan ini kita akan tanya jawab sebentar. Saya akan bersama Kak Uti, tapi Kak Uti bisa nggak ceritain ke saya sepak terjang Kak Uti, apa aja sih apa sih kendalanya, apakah Kak Uti ada yang mengancam, apakah bagaimana mereka menyerang Kak Uti, itu ceritain Kak Uti, kita tertarik nih. Kenapa Kak Uti ada di sini, berada di dunia perdebatan ini? Iya, gitu ya. Sebetulnya itu ya karena panggilan ya, karena hati saya tuh terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan, ya kan? Nah, ini baru kelihatan nih gambarnya, kelihatan jeleknya ya. Ya, hati saya terpanggil untuk memberi jawab untuk segala tuduhan-tuduhan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma kita orang Kristen itu hanyalah menembah manusia gitu loh. Kita kan tahu ya, saya mengerti betul, saya tahu banget bahwa Yesus itu adalah Tuhan lewat perjalanan pribadi saya dengan Dia gitu. Lalu saya pelajari juga sejak saya kan latar belakangnya kan dulu latar belakangnya itu kan kami bukan orang Kristen asli ya. Jadi setelah kami terima Tuhan Yesus satu persatu sih, anak-anak orang tua satu persatu terima Yesus gitu. Lalu saya sendiri itu ya masih kecil-kecil waktu itu, tapi saya ingat ketika kami pindah ke Jakarta inilah baru betul-betul saya terima Yesus gitu. Sebelumnya ya ada dua persimpangan, karena kan papa saya dulu masuk Kristen dulu, terima Yesus, lalu papa saya tapi almarhum dia berlayar, lalu mama saya dikenalkan sebentar-sebentar tentang Yesus. Lalu ada perubahan besar terjadi karena mama saya itu dia sakit dan di kampung waktu itu kan, di kampung, lalu di kampung itu yang nggak ada rumah sakit jauh lah, tapi juga nggak seperti sekarang kan, rumah sakitnya yang zaman-zaman dulu di tempat terpencil ya seperti puskesmas lah gitu. Lalu ketika dia sakit, hampir meninggal, waktu lagi mau melahirkan, anaknya sulit keluar, adik saya itu sulit keluar, mau melahirkan, lalu dia udah hampir meninggal, karena dia bleeding, katanya darahnya banyak sekali. Yang ada cuma nenek saya, gitu. Nenek saya ini juga dulu dia sama-sama muslim mereka kan, nenek saya ini dia profesinya dia paranormal, muslim, dukun gitu, nenek saya ini. Jadi ketika mama saya mau meninggal, mama saya berdoanya tetapi kepada Yesus, kepada Isa. Dia bilang
belum mau meninggal ya Isa gitu. Dia bilang anak-anak saya kasihan masih kecil-kecil. Jadi dia berdoa kepada Isa karena sudah mulai sering-sering didengarkan, sedang diceritakan tentang Isa kepada mama saya. Nah, lalu mama saya sembuh ya kan. Mama saya sembuh, waktu itu lagi blooding, tiba-tiba nenek saya itu dia pergi ambil jeruk nipis, lalu dia panasin, dia taruh di kain, dia apa balut di kain, ditaruh di ulu hati mama saya. Pelan tapi pasti mama saya yang dingin itu, yang udah dingin semua tiba-tiba panas, anget lagi dan dia hidup gitu. Nah itu pengalaman pertama mama saya, dia oh kalau gitu Isa itu dengar doa ya gitu. Jadi oh saya sembuh nih pasti karena Isa, karena saya berdoa pada dia gitu. Lalu yang kedua kali di situ kan di tempat saya itu kampung terpencil sekali, Natuna itu Kepulauan Tujuh, Pulau Riau ya kan. Nah di situ banyak sekali yang okkultisme itu banyak sekali gitu. Banyak orang pada ya main-main begitu. Terkenal itu kok sampai sekarang saya masih baca itu kuasa gelap di situ banyak sekali di kampung saya itu Tarempa tuh namanya. Nah, mama saya lagi tidur-tidur di atas gitu di ruang atas, tiba-tiba ada orang besar tinggi gitu. Nyamperin dia mau ambil adik saya, kan udah lahir kan? Mau ambil adik saya. Lalu tetapi mama saya sudah dibilang sama papa saya, nanti kalau dia datang lagi, kamu sebut aja nama, katanya Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus gitu. Lalu iya, waktu dia datang mau ambil adik saya itu, mama saya cuma teriak, Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus gitu. Lalu pergilah itu makhluk gitu. Nah itu dari situ yang kedua dia mulai ingat lagi, oh iya ini Tuhan ini Bapa Putra Roh Kudus ini berkuasa gitu. Nah ini mulailah mama saya mulai terbuka hatinya, lalu dia ikut ke gereja gitu. Apa saya udah saranin ikut gereja di GPIB Tarempa dulu. Ada satu-satunya gereja waktu itu GPIB, satu gereja Pantai Kosta satu, saya masih ingat itu. Nah, jadi mama saya ikut-ikut ya masuk jemaat GPIB gitu. Lalu papa sama mama juga akhirnya menikah secara Kristen gitu kan. Nah, lalu ya itu tetapi karena saya kan nenek saya kan masih Muslim. Nah, saat itulah ada dua persimpangan. Saya hari Minggu ikut sekolah Minggu tapi suka belajar ngaji juga gitu. Ya kan? Sekolah minggu sama belajar ngaji juga. Itu berlangsung berapa lama itu. Jadi ada dua, saya ngikut dua-dua gitu. Nah, lalu setelah itu satu sore mama saya didengarkan suara, kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Dia dengar suara dengan kencang sekali, kamu ke Jakarta sekolah Alkitab, kamu ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Ya udah, mama saya bilang sama papa saya lagi berlayar, saya dengar suara, saya harus ke Jakarta, kami harus ke Jakarta dan sekolah Alkitab. Langsung papa saya bilang, oh suara Tuhan itu, katanya gitu kan. Tuhan itu yang bersuara, katanya gitu. Ya udah diusahakan, akhirnya kami pindah ke Jakarta. Nah itu teman-teman, kami pindah ke Jakarta, mama saya langsung ditemukan dengan sekolah Alkitab itu namanya Inalta, di Jakarta Selatan itu Inalta. Dari Priuk ke Jakarta Selatan itu dia berangkat, waktu itu bus juga masih sedikit sekali, jadi subuh-subuh dia berangkat, dia sekolah Alkitab. Nanti malam-malam dia baru pulang. Mama saya tuh dia tekunin, dia ikutin perintah itu, sekolah Alkitab. Dan hasilnya adalah mama saya akhirnya karena kita di dalam Tuhan ya, karena dia udah ya ikut Yesus kan, dia sekolah Alkitab, akhirnya dia menggebu-gebu ya, semangat menginjilinya menggebu-gebu. Mama saya tuh terkenal itu pada zaman dulu itu, dia penginjil yang menurut saya besar lah ya, karena banyak sekali dia mentobatkan orang, bawa orang pada Yesus gitu. Dia masuk ke pedalaman-pedalaman. Waktu papa saya berlayar ke Jambi, kapalnya tinggal di sana, dia masuk ke Jambi, dia menginjili di situ. Nih waktu itu kan nggak seperti sekarang gitu. Udah agak keras gitu ya peraturan untuk itu. Dan terus dia menginjili di situ sampai dia buka gereja, buka jemaat gitu. Banyak itu jemaat-jemaat yang dia layani sendiri, dia layani sendiri, dia cari jiwa sendiri, dia bangun. Nah, seperti itu mama saya gitu. Lalu anak-anak satu persatu kakak saya dibaptis. Nah, saya sendiri saya udah mau masuk SMP ya, nggak salah. Masuk SMP. Nah itu, jadi saya murtadnya itu udah lama sekali, tidak seperti orang-orang yang sekarang gimana gitu, enggak. Nah waktu saya, tetapi ada pengalaman, karena saya waktu itu juga kan masih bimbang, masih anak-anak, masih ini, jadi pengenalan dengan Yesus itu enggak terlalu gimana-gimana gitu, masih orang bilang masih ikut arus lah gitu.
Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, nah nenek saya ini kan, nenek moyang saya ini kan mamanya dari nenek saya tuh, mamanya dari mama saya tuh kan dia itu dukun gitu. Entah kenapa ya, entah kenapa setelah saya terima Yesus, sepertinya ada gejolak gitu, ada gejolak di hati saya. Mulailah saya dari jauh, saya mulai sering-sering lihat-lihat yang begitu-begitu gitu. Iya ini kejadian, saya sering lihat yang begitu-begitu, ada tangan besar hijau gitu kan. Sering lihat yang gitu-gitu. Lalu saya ikut-ikut ibadah gitu kan, pemuda, tapi terasa ada sesuatu yang mengganggu saya gitu, kayak mau merasuk saya gitu. Gitu. Tadi kan Kak Uti kan bilang ya, waktu mama itu mau melahirkan adik ya, itu kan ada apa sih? Ada orang besar ya, orang besar yang mau mengambil adik kan ya, mengambil adik. Terus papa kan bilang, pokoknya kalau dia datang lagi, itu sebut nama Bapak Putra Roh Kudus. Nah berarti kan si dia ini Bapak udah kenal ya siapa dia ini ya, atau itu dari nenek kali ya. Si dia ini kan berarti si monster atau si iblis. Itu kali ya. Berarti apakah ini hanya terjadi sekali waktu mama diganggu, atau waktu mama takut terus mama bilang Bapak Putra Roh Kudus, Bapak Putra Roh Kudus gitu. Terus juga kan nenek kalau nggak salah berdoanya pada Isa ya sebelum meninggal ya. Mama almarhum. Mama berdoa kepada Isa ya. Kenapa mama nggak diajarin untuk berdoa kepada Allah? Kenapa mesti kepada Isa? Nah, jadi ini gini, karena kan yang mulai masuk duluan kan terima Yesus itu kan papa saya. Jadi papa terima-terima, papa itu ajarin mama saya gitu kan. Nah, entah kenapa mama saya tuh disuruh waktu dia mau meninggal, kamu suruh ngucap. Enggak, kata mama saya mau berdoa pada Isa gitu. Enggak tahu hatinya udah mulai itu, saya mau berdoa pada Isa. Jadi dia berdoa pada Isa gitu. Padahal nenek saya udah bilang, ngucap kan, orang meninggal kan suruh ngucap kan, ngucap 5 syahadat itu kan, suruh ngucap itu 5 syahadat gitu. Mama saya bilang enggak, saya mau berdoa sama Isa. Akhirnya sembuh kan. Nah tetapi yang itu kejadian kedua dia lihat yang besar itu. Nah ya kami pindah di Jakarta, udah mama saya udah melayani, dia udah nggak ada lagi gitu-gitu. Justru mama saya itu dia akhirnya dia dikasih mujizat, dikasih kuasa gitu. Dia bisa ngusir-ngusir yang begitu gitu. Ada jemaatnya yang itu dia bisa dalam nama Yesus, dia punya kuasa gitu mama saya. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus itu jin-jin genderuwo aja kabur ya. Iya. Di pedalaman gitu kan banyak suka yang terjadi gitu. Mama saya dia punya kuasa. Nah, ya sekarang ini yang punya talenta dikasih Tuhan itu kakak saya. Kakak saya itu juga gitu. Dia ada. Ya, itu kan talenta ya, talenta yang dikasih Tuhan ya, kelebihan itu. Ya, kakak saya yang paling gede, yang pendeta nih, yang S3 nih, dia begitu juga, dia bisa punya kuasa gitu, banyak orang-orang ya mengusir mengusir setan gitu. Nah, kalau saya sendiri ya itu saya bilang mulai SMP itu udah mulai ada suara-suara gitu. Wow, udah mulai hati saya udah mulai bergolak nih, udah seperti apa ya orang ya ini sekali kan dengar suara, lalu ada kata-kata ngomong di kuping, dengung terus ngomong, ada berame-rame ngobrol gitu, mereka ngobrol, tapi yang lebih itu mereka itu memaksa saya untuk menghujat. Nah itu dia menghujat, ya itu dia paksa. Lalu saya bilang enggak, saya anak Allah, jadi di dalam pikiran nih saya anak Yesus gitu kan. Nah itu berlangsung lama sekali. Dari SMP, di SMA pun saya seperti biasa. Tapi tiba-tiba nanti kalau saya sendiri dia paksa saya tidur. Nanti pas saya tidur nggak bisa tidur, ketindisan gitu kan, nggak bisa bangun. Lalu ada suara-suara, lihat kaki, segala macam itu. Itu manifestasinya banyak sekali. Jadi saya udah seperti seperti tapi karena udah lama sekali dari SMP, SMA gitu kan. Nah, pas masuk kuliah di UKI itu kan ikut-ikut ibadah, ada persekutuan gitu kan. Nah, persekutuan saya ikut ibadah situ lah. Satu kali ada retreat ada doa pelepasan gitu kan. Doa pelepasan, tetapi ya saya dilepaskan gitu, bukan didoakan doa pelepasan, tetapi yang anehnya
waktu doa pelepasan saya rasa nggak ada apa-apa gitu. Justru yang berdoa itu, yang berdoain buat saya malah dia yang ketakutan, malah dia yang itu. Iya. Jadi manifestasinya Kak Uti nggak merasakan ya, merasa biasa aja, tapi Kak Uti melihat ke orang yang iya, pengalaman saya juga gitu. Iya, pengalaman saya juga gitu. Justru orang yang saya bantu pelepasan itu dia nggak merasakan apa-apa, tapi badannya tuh capek ya. Kitanya ini yang bertarung sama yang ada di dalam orang tersebut gitu. Terus waktu itu Kak Uti kan juga waktu suara-suara itu datang ya, waktu suara datang mengelilingi, terus menyuruh Kak Uti untuk menghujat Yesus ya, Kak. Menghujat Yesus, Roh Kudus, Tuhan, menghujat. Oh, menghujat Roh Kudus ya. Bisa dipakai gitu ya. Jadi memang ini sudah menjadi akar ya dari mereka, itu menghujat. Kan kita juga suka lihat nih buat teman-teman yang ada di YouTube, komentar mereka ya, komentar mereka di YouTube, di WA grup, di grup debat seperti Telegram. Itu kan mereka juga sukanya menghujat. Ya, pokoknya menghujat, menghina ya, menghina Bapak, menghina putra, menghina Yesus, terutama menghina Yesus. Tapi si iblis ini, si setan ini juga meminta Kak Uti untuk menghujat Roh Kudus. Nah ini nih, kenapa si iblis meminta Kak Uti untuk menghujat Roh Kudus? Karena di dalam Alkitab dikatakan orang yang menghujat Bapa dan Yesus itu akan dimaafkan. Tapi orang yang sudah menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Jadi itu maunya mereka. Sekali saja kita menghujat Roh Kudus, itu kita nggak akan diselamatkan. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman tetangga ya, yang masih di rumah tetangga, yang masih kesasar ya, yang masih belum menerima Yesus Kristus, hati-hati. Kita bukan yang nggak peduli ya, tapi kita nggak perlu membela Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalian menghujat Yesus, mencaci maki, ya kita masih merasa engkau akan dimaafkan. Tapi satu kali teman-teman yang masih Muslim nih yang suka menghujat Roh Kudus, maka selama-lamanya pintu keselamatan itu akan tertutup. Ya, jadi buat hati-hati buat teman-teman. Mendingan kita mulai berpikir, mulai memakai nurani ya. Kenapa sih mesti menghujat? Apakah Kak Uti pernah menghujat mereka? Makanya sekarang nih mereka banyak menghujat Kak Uti di komen-komen, di WA, di grup-grup yang lain ya. Gimana Kak Uti? Apakah Kak Uti merasa pernah menghujat mereka? Pernah istilahnya apa sih, menghina mereka? Kalau saya merasa kalau berdebat itu saya memberitakan firman Tuhan, jadi nggak mungkin saya menghina, saya menghujat gitu. Kalaupun saya bicara, memang saya bicara berapi-api, wah keras, lantang gitu kan? Ya. Tapi emang lantang, tapi saya nggak bisa memadukan dosa antara kita menyatakan kebenaran dengan antara kita berbuat dosa. Dalam kebenaran menyatakan kebenaran, kita berbuat dosa. Jadi ya dilihat saja perdebatan saya. Paling saya bilang paling begitu doang, karena memang bebal gitu kan. Tapi saya nggak bisa juga, karena ya bagaimana, nggak bisa dua-duanya. Orang kita sedang bicara kebenaran, tapi kok kita ngomongnya dosa kan itu. Jadi saya nggak itu. Memang saya ngomongnya ya teriak-teriak gitu, senang sekali, semangat sekali. Tapi semangat ya bukan menghujat ya, semangat bukan menghujat, semangat saya bicarakan kebenaran. Apalagi kalau udah kesel banget gitu, Tuhan kita digituin, saya cerita udah nyerocos aja itu udah keluar aja semangat sekali. Tapi saya nggak bisa karena ya nggak bisa begitu, kita nggak bisa padukan. Kala kita menyatakan kebenaran, mana bisa didukung oleh perbuatan dosa. Kebenaran nggak bisa didukung dengan dosa gitu. Jadi nggak bisa saya biar aja. Kalau
kalau mereka menghujat saya mah udah biarin aja. Saya cuma lihat Yesus. Iya, Niat betul, saya cuma lihat Yesus. Saya cuma niat saya ada terpanggil gitu deh, terpanggil gitu. Sejak saya mengalami Tuhan yang menolong saya itu, pergumulan saya melawan itu kuasa itu, aduh minta ampun. Sampai satu kali kan saya udah nggak tahan, saya panggil kakak saya nggak tahan, saya udah nggak kuat karena saya udah melihat semuanya yang nggak bisa dilihat orang di itu, saya lihat semua, saya dengar semua, udah seperti orang gila gitu loh. Udah seperti orang ini, kuping itu suara banyak sekali orang. Nah itu saya ini kakak saya, akhirnya saya bilang sama kakak saya, tolonglah, saya udah nggak ngerti, orang dengar, saya dengar sepasukan orang dikepuk di kuping saya itu, sepasukan kayak saya diarak-arak seperti gitu, udah seperti itu gitu. Wow. Lalu tengah malam saya bangunin kakak saya, hampir tiap malam saya bangunin mereka karena nggak bisa tidur, diganggu terus gitu. Akhirnya kakak saya bilang, ini ada ayat katanya, kamu baca aja, kamu renungkan, Galatia 2 ayat 9 kalau nggak salah itu. Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, katanya gitu kan. Ya, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku gitu. Itu terus kamu baca ini, kamu renungkan, kamu baca terus, kemana kamu pergi, kamu kuliah, kamu kemana, kamu baca terus. Ya udah itu aja, karena udah pelepasan, udah sakit, pernah pendarahan, anak gadis sakit pendarahan, bayangin coba. Pendarahan sampai badan saya habis, itu darah nggak berhenti datang pendeta kan, doain saya lalu dia doa pelepasan gitu kan, terus Tuhan gerakan, kasih dia minum susu gitu kan, saya minum susu tiba-tiba sembuh, berhenti itu pendarahan gitu kan, berhenti pendarahan. Terus itu ibu pendeta Holzer namanya, waktu itu dia sekarang sudah meninggal, temennya kakak saya, ini orang udah dimasukin di peti katanya gitu, peti apa gitu kan. Udah gitu, tapi ya masih bergolak itu, masih belum lepas sekali. Tetapi dengan ayat itu saya baca, jadi saya komat kamit itu, pikiran nggak gampang baca ayat itu, merenungkan ayat itu aja nggak gampang, perjuangan. Pikiran saya tuh seperti dialihkan apa gimana, nggak bisa. Jadi saya baca, mulut saya juga sepertinya tertutup itu, nggak bisa ngomong gitu, tapi saya paksa terus, saya berjuang terus, dalam nama Yesus saya baca terus, ingat malam mau tidur saya ingat itu, aku telah disalibkan dengan Kristus, lama-lama tahu nggak deh, itu suara-suara yang banyak di kuping saya tuh hilang, mulai sepi ya kan, yang banyak mulai sepi, ada suara seperti tinggal dua orang gitu, mulai sepi, sampai berhenti gitu kan, mulai sepi, lama-lama tinggal suara hati saya sendiri, oh puji Tuhan, barulah saya baru bisa baca Alkitab, baru bisa saya berdoa, nah baru di situ saya wah semangat sekali gitu, baru lepas. Jadi saya dilepaskan karena firman Tuhan itu dahsyat bagaikan pedang bermata dua gitu. Jadi firman Tuhan itulah yang melepaskan saya gitu. Orang-orang doa buat saya, tetapi itu aku telah disalibkan, saya ini. Pokoknya saya ini milik Kristus, saya bukan punya kamu, aku telah disalibkan, aku ini telah disalibkan ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya, untuk aku. Itu terus saya baca. Akhirnya ya itu seperti itu. Sekarang saya lepas. Jadi saya dengan pengalaman itu saya lihat itu Tuhan itu apa ya, menuntut iman kita juga gitu. Menuntut iman kita dari kita sendiri gitu, doa pelepasan dari kita sendiri, dari iman kita, harus yakin bahwa kita ini adalah anak Allah, aku telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, gitu kan, bagus-bagus sekali perkataan Rasul Paulus, saya telah ditebus dan darah saya telah lunas dibayar, oleh sebab itu, nah itu, jadi saya gitu pengalamannya. Kita ajak teman-teman ya untuk kita membaca Galatia 2:20 kan ya Kak Uti ya. Galatia 2. Saya kalau ayat 20 ya. Iya. Kita baca bareng-bareng ya. Teman-teman yang ada di YouTube yang lagi nonton ini, kita baca bareng-bareng ya, supaya ini juga menguatkan kita ya. Ini ada di layar kok Kak Uti, kalau Kak Uti bisa lihat ya.
kita baca dari Galatia 2:19 ya. Ya, 19 ya, 19B. 19 ya. Ya, 19 dulu lah. Ya. 19 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam nama Yesus. Sebab aku karena hukum Taurat aku telah mati supaya aku hidup bagi Elohim. Ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Aku tidak menolak anugerah Elohim, sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Nah, ingat teman-teman ya. Ingat, kita mati ini karena maksudnya Kristus mati itu karena kita, ya. Kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus di saat kita menerima Kristus. Jadi setan-setan ini udah nggak ada hak untuk mengganggu kita sebenarnya, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih suka diganggu mungkin dengan setan, diganggu untuk mulutnya ikut-ikutan menghujat, ya. Baca Galatia 2 dari 19 sampai 20. Itu baca terus seperti Kak Uti. Itu sarannya Kak Uti. Itu juga sebenarnya bekerja dalam diri saya waktu saya baru-baru menerima Kristus. Kan Kak Uti bilang nenek Kak Uti itu dukun ya. Itu dukun ilmu hitam atau dukun apa tuh Kak Uti? Soalnya nenek saya juga dulu dukun. Gitu ya. Dia nenek saya itu ya dia menyembuhkan orang, bukan ilmu putih, nyembuhkan orang ya. Datang menyembuhkan orang. Banyak sekali dukun-dukun di situ. Orang sakit, saya dulu kalau sakit demam apa ya tinggal disembur aja sembuh gitu. Apa-apa tinggal sembur aja sembur. Tinggal disembur gitu, sembur. Padahal Islam ya. Ya, Islam. Jadi Islam kita dulu. Islam dengan dukun-dukunan itu kayaknya berjalan ya. Islam dukun ya kayaknya jalan gitu. Iya. Ya. Sekarang di kita udah nggak main dukun-dukunan ya Kak ya. Benar ya, enggak. Kita langsung ke atas. Ya, saya enggak sama sekali karena itu saya bisa melihat itu setan itu dia enggak pernah menolong orang dengan gratis ya. Jadi dia mengikat ya dia mengikat hati saya tuh dia mengikat orang itu sampai ke neraka nanti. Dia enggak akan pernah lepaskan. Orang yang minta tolong sama dia itu jangan main-main. Dia enggak pernah dia akan ikat jiwa orang itu. Ini dia nih yang teman-teman kita seiman, teman-teman Kristus ya. Mesti ingat, sekali kita meminta pertolongan ke dukun, sekali kita ke dukun, itu dia akan mengikat kita sampai dilepaskan ya, sampai kita dilepaskan kembali. Jadi buat teman-teman yang sudah Kristen, sudah masih percaya. Iya, masih suka ke dukun, masih meramal, suka meramal ya Kak Uti ya. Masih suka baca-baca primbon mungkin ya. Baca-baca primbon ya. Masih suka apalagi ya main jalangkung kali ya. Masih suka main jalangkung atau Ouija board. Itu teman-teman mesti hati-hati karena itu adalah peluang si setan untuk membelenggu teman-teman. Belajar dari pengalaman Kak Uti nih ya. Kalau teman-teman yang sudah diselamatkan, sudah terima Yesus, masih juga pemikirannya itu pemikiran setan-setan, setan gundul atau setan botak atau setan apapun, mendingan dihentikan sekarang. Ini Kak Uti sinyalnya lagi nggak bagus nih Kak Uti ya. Ya udah ada telepon masuk itu. Ya. Oh oke. Ya. Pakai HP soalnya. Iya. Kita tunggu sampai Kak Uti sudah selesai telepon.
apa sih, menampilkan dirinya kembali. Jadi buat teman-teman, saran saya, kalau ada sesuatu, ada gangguan, minta rezeki atau apalah ya, kesembuhan, nggak usah lagi ke dukun-dukun, ya. Kita punya Tuhan yang ajaib loh. Kita punya Bapak ini yang ajaib, yang luar biasa. Kita dikasih istilahnya karunia, dikasih wewenang untuk gunakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu jin-jin, pocong-pocong, hantu ancol, hantu jembatan, genderuwo atau tuyul-tuyul itu kabur dalam nama Yesus. Pergi, kamu pergi. Iya, begitu harus diusir. Ya, harus diusir dan kita harus menyatakan bahwa kita ini milik Yesus gitu loh. Kita ini milik Yesus. Kita harus proklamirkan ke mereka, saya ini milik Yesus. Aku telah ditebus dan darahku telah lunas dibayar gitu. Itu di mana ya? Aku telah ditebus dan darahku telah lunas dibayar. Selalu bilang gitu. Aku telah disalibkan dengan Yesus gitu. Dan darahku telah lunas dibayar. Terus lagi nih Kak Uti, perjalanan Kak Uti. Gimana awalnya Kak Uti bisa mulai debat sana, debat sini? Step pertamanya, langkah pertamanya itu apa sih Kak? Kok bisa sampai di dunia perdebatan? Bahkan teman-teman pada bilang, ini Christian Princess nih, ini Christian Princess nih, Christian Princess Indonesia. Aku lihat iya juga sih. Coba Kak Uti, apa sih, kasih kita contekan dikit, apa sih awal perjalanannya Kak Uti ini perdebatan ini? Dari mana awalnya gitu? Ya, sebetulnya udah lama ya, cuma ini kan medianya kan baru ada sekarang, baru booming itu kan, ada StreamYard, ada apa, sebetulnya udah lama. Sejak Facebook itu baru ini saya masuk di Facebook itu kan sudah ada tuh grup-grup debat itu kan. Ada grup-grup debat itu saya masuk di situ. Grup debat di situ, lalu tapi waktu itu kan masih ngetik-ngetik, dan di situ saya nggak tahu apakah ada yang udah ada yang terima Yesus atau belum, tapi banyak dari mereka tuh saya perhatikan lama-lama mereka nggak ini lagi, nggak bersemangat lagi mau debat sama saya. Oh, di situ luar biasa, itu penghujatan itu luar biasa, tak jawabin terus, ada berapa banyak lah mereka kejar saya terus gitu kan, kejar terus, lama-lama menghilang. Nah, lama-lama menghilang, saya nggak tahu lagi, itu terserah Tuhan lah. Lalu lama-lama mereka nggak bersemangat lagi cari saya gitu. Nah begitu, jadi ada banyak grup-grup debat di Facebook itu saya masukin gitu. Saya pernah jadi adminnya Pak Paul Zhang juga tuh yang menggugat Alkitab itu, saya adminnya juga di situ. Tapi setelah itu berapa lama belakangan ini ada yang bilang kamu pindah aja di WA katanya gitu kan. Kamu pindah di WA karena di WA tuh kita bisa langsung VN, voice note gitu kan. Nah, saya pindah ke WA. Nah, sejak di WA itu saya udah nggak lagi di Facebook gitu. Tetapi yang menjadi hati saya, niat hati saya bilang terus sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ingin apa yang saya perdebatkan ini bukan untuk kegagahan saya. Saya bilang gitu, saya nggak nyari apa-apa di sini Tuhan. Saya bilang kan berdoa sama Tuhan, tiap hari saya berdoa. Tuhan kasih kepintaran, pengetahuan saya tentang Tuhan, bagaimana saya menjawab, bagaimana Tuhan saya kasih pengetahuan lebih lah tentang orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan gitu, tentang Alkitab. Kenapa Tuhan kasih buat saya sendiri gitu? Pertanyaan saya gitu sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan kasih ini buat saya sendiri? Kalau soal mengenai siapa engkau itu saya udah paling tahu gitu. Saya udah tahu Tuhan, engkau Tuhan gitu. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan Allah penguasa langit dan bumi ini. Tapi kenapa gitu? Pengetahuan ini cuma buat saya. Tuhan bagikan ini buat orang gitu. Walaupun dalam perdebatan kan niat saya itu saya mau memberitakan Injil di situ. Karena disitulah ladangnya nama Tuhan dimuliakan gitu. Nama Tuhan disitulah ladangnya saya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Disitulah tempatnya saya menjalankan apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus gitu loh. Makanya saya masuk di perdebatan itu bukan untuk kuat gagah saya ingin memberitakan, karena kalau nggak di dunia perdebatan kan sulit kita menginjili orang kan, sulit, bisa berantem kalau dalam ngomong-ngomong gitu. Nah tetapi dalam perdebatan itu kan mereka bertanya, mereka menyanggah lah, saya jawab gitu kan. Jadi orang bisa tahu, saya bisa jawab, disitulah nama saya bisa memberitakan Injil gitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong
jangan begini, saya bilang jangan, kalau untuk saya sendiri saya udah tahu untuk apa gitu, saya udah tahu gitu. Tolong orang tahu, biarlah ini diketahui semua orang. Lalu tiba-tiba Pak Rudi Yohanes itu sang debater itu, saya kan sudah buka-buka ini kan, sudah sudah buka channel gitu, sudah buka channel tapi sepi gitu, nggak ada orang. Lalu dilirik itu sama Pak sang debater itu Rudi Yohanes, lalu dia promosikan. Nah dari situlah udah mulai banyak orang melirik saya gitu, lihat channel saya. Nah disitulah ya dikenal gitu, disitulah orang mengenal saya gitu, mulai dari situ. Dan itu jawaban doa buat saya. Karena saya minta pada Tuhan Yesus, Tuhan tolong, saya nggak mau sendirian gitu. Ngapain saya tahu ya, kalau soal pengetahuan tentang engkau ya saya sudah tahu, saya bilang gitu. Saya mau orang lain yang ya itu pada tahu juga lewat perdebatan ini, ya kan? Justru di perdebatan inilah saya bisa memberitakan Injil. Nah kalau saya suruh jalan sendiri memberitakan Injil ke jalan-jalanan, saya dikira orang gila cerita-cerita tentang Tuhan. Tetapi di dalam perdebatan kan mereka menanyakan, ya di situ kesempatan saya menjawab. Nah, jadi saya senang sekali kalau disebarkan ke orang-orang. Cuma yang menjadi permintaan saya ya saya mohon hikmat gitu, hikmat dari Tuhan supaya Tuhan jaga omongan saya, karena ini kan ya ranahnya ya keras gitu, keras. Intimidasi sudah banyak sekali. Iya. Ya, intimidasi, kalau soal intimidasi wah banyak sekali. Cuma tetap Tuhan lindungi saya, karena saya orientasi saya itu saya bukan menyerang. Saya ini menjawab pertanyaan orang tentang kita, tentang iman kita gitu. Saya lebih suka menjawab. Kalau bertanya tentang iman mereka, saya nggak perlulah saya bilang. Kalau mereka sudah tahu ya, mereka mempunyai anggapan yang salah tentang iman kita gitu kan. Mereka bilang Yesus itu kan Tuhan. Nah, kalau kita sudah kasih tahu semua sanggahan-sanggahan mereka itu, kita kasih tahu, kita luruskan, kita kasih tahu kebenarannya, nanti Tuhan aja yang bekerja gitu. Mereka bisa bandingkan sendiri dengan Tuhannya itu sebetulnya. Ya, tetapi ada juga sesekali saya harus coba biar seimbang, saya coba mempertanyakan iman mereka, tetapi hasilnya keras gitu, keras reaksinya keras, nggak seperti mereka menyerang kita. Reaksi kita kan biasa saja saya terangkan, tapi kalau menyerang, aduh reaksinya mamai gitu. Tapi memang metode saya gitu, saya hanya memberitakan Injil. Saya ini penginjil, bukan debater, saya penginjil. Jadi biasanya nih mereka tuh kalau sudah kepepet tidak bisa menjawab, atau kepepet karena jawaban mereka nggak masuk akal, atau memang nggak ada di kitab mereka ya, atau memang pokoknya udah kepepet, nggak bisa dijawab, udah nggak bisa menyanggah lagi, itu pasti yang keluar makian-makian ya Kak Uti ya. Iya. Itu udah pasti. Saya nggak pernah. Iya, itu yang pasti keluar dari mereka itu sumpah serapah. Tapi sebelum teman-teman lupa nih, saya mau ngingatin buat teman-teman ya, untuk mendukung Kak Uti ya. Selain juga subscribe di channelnya Kak Uti, kasih komen di channelnya Kak Uti ya, kasih like di channelnya Kak Uti, juga dukung Kak Uti secara finansial ya, melalui BCA 4141-725-135 ya. Jadi jangan hanya mendukung Kak Uti dengan subscribe-nya aja ya, kita juga mesti dukung Kak Uti dengan finansial, karena ini pekerjaan Tuhan ya, kita mesti mendukung pekerjaan Tuhan. Itu upahnya ada 30, 60 sampai 100 kali lipat upahnya. Bukan kita yang ngupahin kamu, tapi Tuhan sendiri yang mengupahin kamu. Beri dengan senang hati, jangan ngegerutu ya. Nah, kalau mau mendukung pelayanan saya, itu subscribe sudah ada di bawah deskripsinya. Karena kita juga sekarang ini sedang mempunyai grup untuk murtadin ya. Untuk membantu para murtadin yang sekarang ini terpersekusi, teraniaya, atau yang membutuhkan banyak support ya. Jadi saya juga minta bantuan kepada teman-teman
untuk kita saling membantu gitu. Kita mendukung Kak Uti dengan doa. Saya dan keluarga itu setiap malam ada ibadah. Kita beribadah setiap malam itu setiap habis makan malam ya. Kita ibadah, kita selalu angkat doa teman-teman kita, terutama teman-teman yang saya lihat perjuangannya itu sangat keras, karena perjuangan kita bukan lagi badan dan darah, tapi perjuangan melalui roh. Ya, yang kita tampik, yang kita lawan adalah roh-roh yang menguasai mereka. Iya, itu dia betul. Itu benar. Ya, jadi buat teman-teman Kristen nih, buat teman-teman yang sudah diselamatkan oleh Kristus ya, jangan lagi lah itu dengan mulut kita bertarung, main hina-hinaan ya. Main bilang apalah, dibalikin apa yang mereka katain kepada Tuhan kita. Bawa dalam doa, minta agar Roh Kudus menjamah, minta agar Roh Kudus membukakan mata mereka yang sekarang ini masih merem. Maksudnya bukan mata mereka secara fisik ya Kak Uti ya, tapi mata mereka secara roh itu mesti dibukain, baru dia melihat. Nah sekarang Kak Uti, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari temen nih, karena ntar kita mungkin buka ruang ya untuk teman-teman bertanya-tanya dengan Kak Uti. Kita buka nggak Kak Uti untuk Muslim, untuk tetangga? Siapapun. Boleh ya. Oke, teman-teman, sebelum kita buka layar ya untuk tanya-tanya dengan Kak Uti. Wah, Kak Utinya ada telepon lagi nih. Jadi teman-teman siap-siap aja nih kayak gini. Ya Kak Utinya ada telepon terus tiba-tiba nggak ada gitu ya. Saya juga penasaran ya, masih penasaran dengan Kak Uti, dengan perjalanannya, karena memang fenomenal sekali gitu loh. Perdebatannya itu suara Kak Uti yang melenting, yang apa sih? Mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana Kak Uti menjawab teman-teman. Lagi ya. Maaf terputus tadi sebentar. Oke teman-teman, kita akan buka ruangan ya, untuk teman-teman untuk tanya-tanya dengan Kak Uti, untuk mau menyanggah, mau apa silahkan ya. Saya buka ruangan, tapi tolong ya, yang sopan. Yang kedua, saya kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan aja Kak Uti ya. Iya, boleh. Yang lainnya juga bisa ikutan, bisa ikut andil begitu ya. Oke, kita bentar ya. Oke, kita kasih sudah ada di live ya, live chat. Jadi bisa ke situ. Teman-teman yang mau tanya-tanya soal Kak Uti, perjuangan Kak Uti bagaimana, atau mau kita kasih, jangan berdebat ya, tapi diskusi ya. Kalau mau berdebat dengan Kak Uti sendiri, ada di WA, ada ruangannya ya kalau mau berdebat. Iya. Di sini kita diskusi ringan, nggak ada perdebatan begitu. Kalau memang niat saudara untuk diskusi, maka tidak ada gontok-gontokan. Niatnya itu mencari kebenaran, tapi bukan pembenaran masing-masing. Seperti itu. Nih Kak Uti hilang lagi nih. Oke, sementara menunggu Kak Uti, silahkan masuk. Mungkin ada yang bisa saya jawab, saya bantu buat teman-teman. Saya juga akan kasih ruangan. Saya kasih ruangan yang luas untuk Kak Uti untuk silahkan memberitakan, silahkan ungkapkan. Selagi ada ruangan, silahkan ungkapkan, silahkan angkat topik-topiknya apa yang ingin Kak Uti angkat, yang
yang ingin Kak Uti bicarakan. Ada yang bertanya, perang roh doanya apa ya Kak? Oke, nanti kita akan bahas ya, perang roh itu doanya seperti apa. Karena itu kan setiap orang beda. Tapi semua doa-doanya itu sebenarnya ada di Alkitab. Jadi kalau kita sering membaca Alkitab, itu ada di situ. Ya. Mungkin bukan doa pengusiran ya. Kamu juga bisa beli buku ya, beli buku tentang doa-doa pengusiran tersebut, tapi itu semuanya dari Alkitab. Saya ada banyak buku-buku mengenai routing demon, mengenai pelepasan, mengenai pengusiran roh jahat, itu semuanya ada, tapi adalah bahasa Inggris. Ya. Jadi ini ya silakan Kak Uti. Ya, maaf tadi saya baru ini lagi, tadi ada yang nelpon jadi lepas lagi sinyalnya. Ya kalau doa-doa untuk mengusir gitu, menurut pengalaman saya, yaitu doa Bapa Kami itu sebetulnya adalah doa yang paling sempurna. Nah, ketika kalau pikiran kita lagi diganggu, kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa berdoa, kita mau berdoa tapi doa kita tuh kayak ditutup di atas, itu kita nggak mentok lagi. Doa kita tuh nggak naik ke atas, itu mentok lagi, itu memang ada kuasa yang menutupi untuk bisa datang ke atas gitu. Nah kalau kita udah nggak sanggup, itu udah ditutup, kayak ada udah ditutup, dihalang-halangi gitu. Yang paling ini saya pengalamannya cuma doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu juga langsung pakai ini aja, kita bicara keras-keras. Bapa Kami ada di sorga. Kalau kita udah nggak bisa lagi, saya begitu. Bapa Kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu saya. Lalu saya bacakan aja ayat-ayat. Saya bacakan dengan keras. Aku telah ditebus dan darahku telah lunas dibayar. Gitu. Aku telah disalibkan dengan Yesus, namun aku hidup. Dan di bawah kolong langit ini baca ayat-ayat Alkitab. Begitu saya caranya. Kalau saya nggak, kamu pergi. Dalam nama Yesus. Udah bosan. Dalam nama Yesus pergi. Oh dia bandel. Pengalaman saya bandel, yang gitu-gitu dia nggak ini. Cuma kita proklamirkan, aku anak Tuhan, kamu nggak berhak atas jiwaku, aku telah ditebus dan darahku telah lunas dibayar. Itu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia itu mau ngambil ini kita, jiwa kita untuk sama-sama dengan dia ke neraka gitu. Jadi saya cuma itu aja. Kalau dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus, kita capek teriak, bacain aja kita seperti itu. Saya baca gitu. Lama-lama pergi sendiri dia. Iya, itu sih pengalaman saya. Lalu doa Bapak Kami. Buat teman-teman Muslim yang suka nanya, doa Bapak Kami itu apa sih ya? Ya buat teman-teman, kalau buat teman-teman Kristen kita udah tahu ya doa Bapak Kami itu seperti apa. Buat teman-teman Muslim nih, ini doa Bapak Kami ini ya. Kita bacakan ya, atau saya bacakan dari 6 sampai habis deh ya. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga loh, kita tahu ya Bapak kita itu ada di surga. Kita tahu. Dikuduskanlah namamu, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, menjadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini. Ini makanan ini bukan makanan roti ya, bukan roti, nasi uduk, nasi padang, ya, bukan bukan nasi Tegal. Ini makanan ini bukan yang badaniah, bukan yang jasmani, tapi adalah firman Tuhan itu adalah makanan kami sehari-hari. Ya, saya kurus bukan berarti kurang makan. Tapi saya lebih mengutamakan makanan yang dari Tuhan ya, makanan firman itu yang saya makan, itu yang saya utamakan. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini dia nih yang susah nih ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu dia. Lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, tapi kamu juga harus memaafkan ya orang-orang yang jahat sama kamu juga mesti
memaafkan, mesti mengampuni, mesti mengasihi mereka. Jangan ikut-ikutan menghujat, ya. Ini sementara belum ada yang berani nih, belum ada yang berani. Ya udah, nggak apa-apa, kita ngobrol. Dengan sekali, tapi kita tetap aja ngobrol-ngobrol. Iya. Ya. Nah, itu dia. Ini doa salah satunya. Salah satu untuk menengking roh jahat, ya. Salah satunya nih. Tapi pertama, sebelum ke-13, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum ke sini, Anda harus memaafkan kesalahan-kesalahan mereka juga. Ya. Satu hal, memaafkan dulu. Yeah. Memaafkan mereka dulu yang menghina-hina kita. Barulah kita akan dengan mudah dilepaskan dari si jahat tersebut. Karena kalau kita masih membawa dendam, masih membawa kemarahan, masih membawa kebencian, itu sama halnya dengan kita masih dibelenggu, ya Kak Uti, ya. Iya. Masih dibelenggu oleh si jahat itu. Jadi salah satu cara untuk melepaskan si jahat itu ya dengan memaafkan mereka. Oke. Ya, sembari kita nunggu teman-teman, kalau ada yang mau masuk, kita akan bincang-bincang lagi dengan Kak Uti. Oke, Kak Uti, sekarang apa aja sih yang Kak Uti temukan di dunia perdebatan seperti ini? Mereka tuh ngomongnya apa aja? Pertanyaan apa yang banyak mereka tanyakan ke Kak Uti? Ya, pertanyaan. Jadi yang saya temukan adalah kalau kita berdebat itu, dengan lawan debat itu saya nggak terlalu ini ya, karena mereka mau berdebat dengan saya itu bukan untuk mencari kebenaran. Jarang sekali mereka datang pengen tahu kebenaran. Mereka mengajak saya berdebat itu justru ingin mengungkapkan kebenaran mereka gitu. Justru ingin menarik saya supaya datang kepada mereka gitu. Jadi sasaran saya itu untuk mereka itu ya mereka justru keras sekali, keras hati karena mereka dari awal mereka sudah mentameng atau memberi tameng buat diri mereka sendiri, membungkus diri mereka untuk menyerang, dan itu untuk menyerang supaya kita itu bertekuk lutut gitu dan mengikut dia. Itu sasaran mereka, teman-teman debat itu. Sama kalau saya kan saya berdebat masuk dalam perdebatan itu untuk menginjili gitu, untuk memberitakan, kok kalian salah loh tentang ini, kalian salah tentang Yesus gitu. Jadi saya nggak pernah mengharapkan lebih untuk orang yang berdebat dengan saya. Sasaran saya justru untuk orang-orang yang mendengar gitu. Orang-orang yang mendengar di mana kan dari perdebatan itu mereka bisa mendengar ini masalahnya apa ya, ini mereka bisa menilai sendiri mana itu yang saya jawab itu apakah itu gitu. Jadi mereka bisa bisa lihat sendiri, mereka bisa menarik pelajaran sendiri dari itu. Jadi sasaran kita itu untuk orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mendengar karena bukan mau berdebat, mendengar karena memang mencari kebenaran gitu kan. Nah itu sasaran saya. Tetapi ya tidak mustahil juga untuk teman-teman debat itu ya saya doakan juga mereka gitu. Ya Tuhan sendiri yang melawat mereka, saya nggak bisa bikin apa-apa. Tidak ada kekuatan saya untuk membuat mereka datang kepada Tuhan gitu kan, nggak ada. Tetapi kecuali Tuhan Yesus sendirilah yang melawat mereka untuk membuat mereka datang kepada Yesus dan percaya Yesus. Itu pekerjaan yang luar biasa besar itu buat saya. Jadi kalau ada orang datang percaya Yesus itu ya karena pekerjaan Yesus, pekerjaan Roh Kudus gitu kan. Bukan karena saya cuma cerita aja, saya cuma memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Nah, kalau yang teman di dalam perdebatan itu ya itu keras sekali, apalagi ketika kita menghadapi orang-orang yang memang dari awal memang maunya memang cuma mau menghujat gitu. Wah itu keras sekali. Ya itu. Jadi ya banyak intimidasi gitu, banyak telepon yang masuk entah dari mana gitu, banyak. Gitu deh. Nah, kan kau bilang banyak telepon yang masuk gitu ya. Itu telepon yang masuk itu. Telepon yang masuk itu minum dulu Kak Uti, minum dulu. Iya. Nih, sebentar ya.
Ngobrol dulu, ngomong sebentar ya sampai air minum. Minum dulu. Ya, silakan minum dulu. Ya, saya juga sekarang lagi di depan saya air putih dulu. Ini belum ngopi loh, teman-teman. Jadi mungkin agak slow speed nih. Saya kalau belum ngopi agak slow speed sedikit aja gitu. Kalau udah ngopi semangat lagi gitu. Tadi kan Kak Uti bilang mereka itu biasanya yang datang itu bukannya mencari kebenaran, tapi sudah ada tameng untuk membenarkan mereka sendiri. Mereka tuh maunya ya supaya kita balik lagi ke mereka gitu loh, ikut lagi menjadi Islam kan, seperti itu. Nah, buat teman-teman gini nih, selama yang kita cari adalah pembenaran akan apa yang kita percayai, pembenaran akan kelakuan kita sendiri, maka dijamin kalian tidak akan menemukan kebenaran tersebut. Ya, ingat ya, selama teman-teman hanya mencari pembenaran dari ajaran yang kamu percaya, yang kalian percaya, hanya mencari pembenaran atas kelakuan sendiri, pembenaran, ya, istilahnya justification kalau di Englishnya, kalian tidak akan menemukan kebenaran tersebut. Percaya sama saya. Kalian kalau sudah ada tameng, ya istilahnya guard ya, untuk maunya menyerang, ya, kalian tidak akan bisa menemukan kebenaran tersebut. Kalian sudah doa tiap hari loh, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini yang doa juga kan, itu kan Tuhan kalian yang doa, kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Gimana mau kalian mau ditunjukin jalan yang lurus kalau bukan kamu yang doa? Itu doanya doa si Tuhanmu itu. Nah, kalau pakai bahasa Indonesianya, ini aja deh, kalau berdoa ya, tunjukkan saya jalan yang lurus, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus. Itu aja, itu pasti ditunjukin. Berdoa dengan bahasa dan yang kamu mengerti, gitu loh. Berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Jangan berdoa dengan bahasa orang lain yang kita juga nggak ngerti. Gimana kalau misalnya Allah itu turun dengan bahasa Perancis, kamu mesti pakai bahasa Perancis, ngerti juga enggak? Ya, Shalamo, nggak ngerti apa sih? Sitemboku, nggak ngerti apa sih? Kamu disuruh berbahasa Perancis. Mungkin kalau Tuhannya berbahasa Perancis agak-agak flamboyan ya Allahnya ya. Allahnya beda lagi. Oke, ini ada teman kita Husein mau tanya-tanya. Silakan Husein kalau mau tanya-tanya. Kak Uti. Silakan Husein. Iya, ini macet-macet. Ya, kita udah dengar. Halo, dengar? Ya, dengar. Ya. Silakan Husein kalau ada tanggapan untuk Kak Uti atau tanya-tanya dengan Kak Uti. Silakan Husein. Oke. Silakan Husein tanya dengan Kak Uti. Bisa dengar sepertinya dari dia ya. Oke, nanti Husein masuk lagi aja ya. Ya, tunggu sampai sinyalnya baik dulu. Kita udah kasih kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Uti nih. Kita bincang-bincang lagi mengenai sepak terjang.
sudah ada yang mengancam Kak Uti untuk membunuh Kak Uti belum? Enggak ada. Cuma banyak yang cari-cari tahu saya di mana gitu. Cuma enggak ada yang begitu, enggak. Saya enggak itu. Cuma terakhir itu ada yang dari itu. Dia bilang katanya dia ngefans gitu. Tiba-tiba kan masuk di WA kan, ini nomor apa gitu. Saya fans sama kamu gitu. Cuma terus saya ya itulah, saya seneng kamu berapi-api gitu, ngomong gitu kan. Tapi saya lihat kamu itu karena kamu ada yang jagain kamu gitu, ada yang ini gitu. Terus akhirnya dia bilang saya ini dukun kayak gitu. Saya dukun, saya bisa lihat. Ya udah, saya langsung blok gitu. Sering yang begitu, yang masuk kemarin itu juga ada yang pura-pura saya ini, tapi saya udah langsung tahu ini mau tanya alamat saya gitu. Saya dari asuransi katanya gitu. Mbak, alamatnya di mana ya? Terus saya bilang, kamu dapat nomor saya dari mana? Dia gelap-gepan kan ngomongnya. Terus dia bilang, saya asuransi. Saya boleh cerita Mbak, apa bisa ketemu Mbak? Saya bisa datang ke rumah Mbak, nomor berapa? Langsung kayak gitu. Oh enggak, saya bilang, saya tutup. Iya, seperti itu sih, masih orang-orang aneh gitu masuk di telepon, sering orang-orang aneh gitu, yang aneh-aneh aja gitu, yang aneh-aneh, orang-orang aneh-aneh itu masuk di telepon saya. Dia bisa dapat nomor saya nggak tahu dari mana gitu. Yang kayak gitu sih. Lalu Facebook saya juga diblok berapa kali, ini lagi baru dibuka lagi. Padahal saya nggak, di Facebook saya nggak ada. Di Facebook ya biasa aja, hari-hari dunia biasa. Saya nggak masukkan ke perdebatan di Facebook, saya enggak, tapi diblok juga gitu, berkali-kali diblok juga. Dapat warning, bilang kamu dalam pengawasan apa? Saya bilang di Facebook, lihat aja Facebook saya nggak ngapa-ngapain, benar-benar dunia sosial saya aja, saya ketawa-ketawa, saya makan, saya posting seperti itu. Tapi dibilangnya kamu dalam pengawasan apa? Saya bilang, iya seperti itu, intimidasinya seperti itu gitu. Kalau yang ini ada tuh yang dari Malaysia tuh, jahat sekali itu, luar biasa itu. Tapi itu dia di grup, itu intimidasi, dia kirim gambar-gambar, wah segala macam itu, penghinaan. Lalu saya cuma berdoa aja, kalau Tuhan nggak mau, Tuhan nggak buka hatinya, ya Tuhan aja lah berperkara dengan Tuhan Yesus gitu. Karena dia kan dia mengejar Yesus. Gitu. Ada banyak yang begitu, banyak keras. Ada pertanyaan tadi Husen tuh mau tanyanya begini Kak, tapi sinyalnya kurang bagus ya. Sejak tahun kapan Kak Uti bisa ikut Tuhan Yesus, dan dengan perkara apakah Kak Uti bisa ikut Yesus? Jadi tahun berapa waktu itu Kak Uti menerima Kristus, dan apa yang membuat Kak Uti itu menerima Kristus, gitu kali ya? Ya silakan Kak Uti. Ya saya itu terima Tuhan Yesusnya yang saya cerita tadi, sejak masih udah lama sekali, tapi latar belakang kami kan memang Islam gitu kan. Lalu itu udah lama sekali kan, dari mama saya dulu, dari papa saya, langsung mama saya, lalu adik, kakak yang dibaptis satu-satu, dan saya sendiri itu tahun berapa ya, sekitar tahun 1970 mau ke 80 lah, sekitar segitu. Saya udah lupa itu, nanti saya lihat lagi ya surat baptis saya tuh, lupa. Iya. Tapi pas kita lama sekali, itu udah lama sekali. Nah, waktu saya terima Yesus itu kan, cuma saya merasakan satu hal, waktu terima Yesus itu saya senang gitu, hati saya damai sekali waktu itu. Damai, beda sekali waktu itu. Cuma ya itu, nggak lama setelah itu ya, sejak saya merasa aneh gitu, ada sesuatu gitu di dalam hati saya ini bergolak gitu, ada yang marah gitu, seperti itu. Ada yang marah, ada yang itu. Jadi itu berjuang saya melawan keterikatan. Jadi istilahnya saya udah diikat gitu kan. Melawan keterikatan itu. Akhirnya Tuhan lepaskan saya dengan iman sendiri. Saya memproklamirkan bahwa saya adalah anak Allah gitu. Saya telah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar. Saya adalah milik Tuhan. Ya itu, kita harus berjuang begitu. Doa tiap malam, baca doa Bapa Kami, lalu itu baca itu dihafal, terus aku telah disalibkan, itu lepas sendiri deh. Padahal itu udah hampir gila, itu benar. Penyakit dikirim penyakit yang aneh-aneh aja, penyakit masa anak gadis yang pendarahan lah. Ya saya ngelihat, udah luar biasa itu. Ngelihat yang aneh-aneh, tidur nggak bisa, diganggu, dia datang, segala macam. Teman saya satu kali ada kan,
waktu kuliah tuh dia datang nginep sama saya kan. Dia yang kena, waduh kasihan, dia teriak-teriak tengah malam, dia lihat Marino, akhirnya kesurupan. Kayak gitu. Aduh, Serem. kesurupan. Ya itu dia itu Kristen atau Islam Kak? Waktu nginep Kristen ya? Iya, bisa begitu. Tapi bisa kesurupan. Oh iya, banyak tandanya. Itu tandanya ya belum disucikan. Iya. Karena banyak ya Kristen-Kristen yang dari lahir itu ya. Kristen dari lahir bukan berarti sudah ditebus doanya. Mungkin Kristen-Kristen yang belum bertobat. Iya. Tapi sekarang dia ibu gembala. Jadi ibu gembala. Tuhan. Buat teman-teman yang Kristen sejak lahir ya, bukan berarti karena teman-teman itu Kristen dari lahir itu sudah otomatis diurapi ya. Tapi kalau teman-teman belum bertobat, itu sama saja dengan teman-teman kita yang masih di rumah tetangga. Iya, dia bisa sama aja, nggak ada bedanya. Itu belum ditutupi dengan darah Yesus, belum ditutup bungkus dengan darah Yesus. Tapi buat teman-teman yang sudah bertobat, itu akan ditutupi darah Yesus. Pertanyaannya, gimana sih kok Kristen bertobat lagi? Kan saya Kristen sejak lahir. Kenapa saya mesti bertobat lagi, mesti menerima Kristus lagi? Begitu. Itu yang dinamakan dengan lahir baru. Begitu. Jadi bukan hanya Islam ke Kristen ya, lahir baru, tapi juga dari Kristen ke Kristen, tapi dari lahir yang alami menjadi lahir yang rohani. Seperti itu. Ini kita ada Pak Yuda yang mau tanya-tanya dengan Kak Uti. Ya, terima kasih. Silakan Pak Yuda. Salam. Halo, salam Pak. Salam. Ya, suaranya sini putus-putus Ibu Uti. Oh gitu ya. Saya sih terang kalau saya dengar. Terang ya. Iya, jelas. Bu Lindsay gimana? Dengarnya jelas? Jelas Pak, jelas silakan. Jelas. Tuh lagi loading Bu Lindsay-nya. Ya, Iya, langsung Pak. Halo Pak. Bu Lindsay dengar? Iya Pak, saya dengar. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Salam Bu. Salam. Ya, ini salam. Topiknya apa nih kita bahas nih Bu? Topik tentang perjalanan Kak Uti yang biasa menjadi luar biasa. Yang biasa menjadi luar biasa ya. Iya, betul Pak. Kalau bersama Yesus yang terluar biasa, bukan luar biasa lagi. Iya. Iya. Jadi silakan Pak. Ya, bersama tanggapan untuk Kak Uti. Ya, kalau bersama Yesus sih saya pernah. Orang-orang yang belajar Satria Nusantara gitu ya, orang-orang Islam. Nah, dia kan mereka pakai tali pinggang tuh, ada sabuk merah itu. Nah, itu ada isi itu, ya. Oh, gitu. Jadi, ya ada isi. Jadi kalau dia sekali misal letakkan tali pinggang tuh di meja, suruh sesama orang mereka ngambil tuh nggak bisa, mental. Oh. Ya, mental gitu. Ya, dia nguji saya. Coba Bapak Kristen ambil ini. Mau di mana? Saya bilang ini nggak mungkin berguna bagi saya bilang. Oke, saya ambil, saya bilang. Saya ambil. Kok bisa katanya? Diulangin sampai 3 kali dia nyerah dia. Gak cuma dalam Tuhan Yesus ginian nggak ada arti ya bilang. Iya. Kadang ada yang warna hijau. Banyak ada. Ya macam-macam lah warnanya. Ada juga mereka pakai media daun ya. Media daun dia mantrain apa. Orang yang ngambil itu mental. Jadi kalau anak Tuhan sungguh percaya itu nggak ada gunanya. Iya, itu kan cuma kertas mantra-mantra. Masa kita dikalahkan gitu. Iya Pak. Saya juga latar belakangnya dari Konghucu Bu. Saya latar belakangnya juga dari Konghucu tapi masuk Kristen.
Kapan Pak itu Gitu. Pak? Kapan Pak? Sejak kapan Bapak terima Yesus? Saya terima Yesusnya 85. Wah, ya udah lama ya? 85. Iya lama ya, Ya, puji lama Tuhan ya. sekali sudah. Iya, iya. Tuhan ya. Ya, tapi memang sebelum ikut Yesus pun saya tuh sudah banyak ngalamin ngeliat yang gituan tuh sebelum percaya Tuhan Yesus tuh udah sering ngeliat mata telanjang, ngeliat jin, ngeliat ini, ngeliat itu. Itu bisa gitu. Iya, iya emang ada itu, kita banyak orang yang nggak Iya. percaya, tapi ada itu Pak, emang itu nyata, orang Tuhan aja ada kok. Iya kan, Tuhan Iya. Yesus ada emang. Ini Itu musuhnya nggak ada ya. iya. Nah. Jadi saya pernah ngalami lagi habis ngorder hari Jumat ya, Jumat jam 1 saya pulang ke kantor naik motor. Parkir motor, sebelah saya ada ini orang Arab. Tingginya 185 kurang lebih. Orang Arab pakai sorban putih, pakai baju putih, tangannya di dada. Dia jalan masuk garasi kantor kami. Ini siapa? Saya bilang, Pak Haji, jangan masuk. Itu bukan rumah kamu. Dia jalan tambah cepat, saya kejerin. Dia masuk ke basement, hilang, menguap gitu. Hilang gitu. Teman-teman saya pada teriak, siapa ini kejar? Saya bilang, jin saya kejar, saya bilang. Itu siang-siang, jam 1 siang Jumat. Iya, lucu. Kemudian minggu-minggu depan dia ada duduk di lantai 2 di kantor kita. Gitu. Tapi orang lain nggak ngelihat, teman saya yang bisa ngelihat. Nah, itu waktu belum percaya, Bu Uti. Iya, saya sudah tinggal. Setelah percaya Yesus, wah, dikasih Tuhan lihat macam-macam, udah banyak dah. Iya. Lihat juga, tapi dari Tuhan ini. Beda gitu. Visi ya, sekarang dari visi ya, visi dari Tuhan. Iya, tapi kalau ngelihat sekarang ini sudah enggak lagi. Tapi kalau lagi doa, lagi mimpi, dikasih Tuhan lihat gitu. Bahkan roh saya itu pernah keluar dari tubuh saya. Pernah lihat ya? Iya, saya pernah juga ngalamin itu. Halo? Kok tiba-tiba mati? Ya. Sinyalnya mungkin, ya sinyalnya. Ya. Tapi saya itu dulu, sekarang saya nggak mau lagi berurusan yang gitu-gitu. Saya udah baru di dalam Tuhan. Jadi nggak ada lagi itu yang dulu waktu masih remaja, udah lama sekali itu sudah berlalu ya Bu ya. Ya Delisi ya udah nggak ada. Ini Pak Yuda tadi keputus Pak. Iya, ini signalnya suka begitu sini. Ya silakan Pak, diteruskan dengan Kak Uti. Ya, kalau sekarang ini bahkan ada peristiwa yang luar biasa. Roh saya keluar, Bu. Pengalaman dan Tuhan ini. Saya kan pernah doa 100 hari, jam 12 sama jam 3 itu. Nah, itu suatu hari itu saya pernah didatangin orang itu saya nggak kenal. Dia bilang, Pak tolong bersihin tempat saya. Tempat saya, tiba-tiba saya pegang tangan dia, terbang gitu. Saya lihat diri saya keluar gitu. Lucu gitu. Saya keluarnya pakai baju putih. Iya. Ya, saya baju percaya. Putih. Kayak orang Islam itu ya. Baju putih. Nah, dia ngajak saya ke satu tempat. Pak, tolong bersihin ini setan. Saya lihat ini kok kayak hotel, kanan kiri kamar. Tiba-tiba saya dicegat oleh iblis warna hijau. Dia lebih pendek dari saya. Jadi saya cuma angkat tangan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu musnah. Tiba-tiba tangan saya ini keluar cahaya. Oh my God. Menyinarin dia. Dia meledak begitu, Bu. Keping-keping jatuh ke bumi. Dagingnya itu, tapi hilang dagingnya tuh. Sudah jatuh ke bumi jadi hilang dagingnya. Iya. Nah, setelah setelah setan yang warna hijau itu, saya masuk lagi ke ruangan lebih dalam, setan warna kuning yang mencegah saya. Kamu nggak boleh masuk. Saya begitu lagi, angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu hancur. Keluar sinar dari tangan kanan. Dengar Bu ya, tadi luding ini.
Dengar saya dengar Nah. Pak. Buat yang setan teman-teman warna ya, buat kuning itu teman-teman yang hancur. muslim. Iya. Nah, terus saya masuk lagi ke gedung itu ya, sampai satu gedung kayak di aula itu besar. Itu tahu-tahu ada setannya setinggi aula, warnanya merah, bertaring. Waduh, saya ngelihatnya sampai setinggi gitu, sampai nyungain kepala. Kok setan tinggi amat sih, Bang? Sudah, saya seperti tadi, saya angkat tangan saya angkat, dalam nama Tuhan Yesus kamu hancur. Jadi di tangan saya ini keluar sinar, Bu. Sinar yang sangat menyilaukan. Benar-benar dia hancur, berkeping-keping. Cuma enteng begitu. Ngomong gitu aja hancur. Nah, ini yang problem yang terakhir. Saya masuk lagi ke kamar. Nah, kamar itu kamar warna krem, tidak ada apa-apa. Saya lihat ada di dinding ada lipas, ada berapa ekor ya. Lipas tahu kecoa? Tahu, iya. Nah, ya. Nah, tiba-tiba saya rasa di belakang saya tring kayak ada orang yang hadir di belakang. Saya menoleh. Saya lihat wanita cantik sekali yang nggak pernah saya ketemuin. Nah, waktu saya ngelihat itu, tiba-tiba ada suara Tuhan di telinga sebelah kanan saya ini. Itu iblisnya. Kamu kalahkan dia. Lantas saya ngobrol, Bu. Kok Tuhan iblisnya cantik sekali? Saya bilang. Iya. Nah, dengar, Bu ya. Kok Tuhan iblisnya cantik sekali? Iya, itu iblis ya. Kamu hancurkan. Ya. Waktu saya ngomong begitu, saya mau kerjakan angkat tangan, saya nggak berfungsi tangan saya. Nggak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena tadi itu saya ada ngagumin dia sedikit. Cuma sedikit. Kok Tuhan iblisnya cantik? Iya. Nah, cuma celah sedikit ya. Kemudian tiba-tiba ya Bu Lindsay, saya dicekam ketakutan yang luar biasa. Karena iblis itu tiba-tiba lipas-lipas yang tadi cuma berapa ekor, itu jadi nggak tahu berapa ribu ekor. Dia bikin bola gede mau nyerang saya. Sekali ini kamu yang mati, bukan kami, dia bilang. Saya tambah takut. Akhirnya saya lari. Waktu saya lari, nggak ada pintu keluar. Pintu yang tadi masuk tuh hilang. Loh, kok kemana pintu ini bisa hilang ya? Nah, dia ngejar saya terus. Sekali ini kau yang mati, bukan kami. Dia, aduh, tambah takut lagi saya. Tiba-tiba suara Tuhan ngomong lagi sekali lagi. Sekali lagi Tuhan, kamu hadapin dia, kamu pasti menang. Saya belum bergerak waktu itu. Sekali lagi Tuhan ngomong, kamu hadapin dia, kamu pasti menang. Langsung saya bergerak. Saya nggak bisa lari juga, saya juga mati. Saya hadapin aja, saya bilang. Nah, saya hadapin dia, saya angkat tangan terus. Angkat tangan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kamu hancur, kamu hancur, kamu hancur, kamu hancur. Tiba-tiba tangan saya berfungsi, keluar sinar yang dahsyat. Perempuan itu tiba-tiba meledak seperti kena bom, jatuh berkeping-keping ke tanah. Jatuh keping-keping ke tanah. Kemudian dagingnya itu yang saya aneh itu menghilang dagingnya. Ketika nyentuh bumi, menghilang. Nah, setelah itu, setelah dia dikalahkan, baru saya bisa pulang, Bu. Roh saya balik. Saya lihat tubuh saya, saya masuk. Nah, waktu saya masuk, saya belum bisa buka mata itu. Saya sudah sadar, tapi nggak bisa buka mata, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus seperti ada tangan yang menimpa saya. Ada tangan yang menimpa saya. Nah, suara itu suara Tuhan ya, dia ngajarin saya. Iblis yang kamu hadapin kuning, hijau, kuning, merah itu adalah prajurit yang ada di lapangan katanya. Oh gitu ya Tuhan. Lantas saya tanya sama Tuhan, kalau gitu ngapa pemimpinnya perempuan Tuhan? Nah, kira-kira Bu Lindsay sama Ibu Uti tahu nggak jawabannya apa? Enggak tahu. Jawaban Tuhan. Apa? Itu Lucifer bukan ya? Halo? Apa? Iya, saya dengar. Halo? Iya. Halo, dengar Bu? Ya, silakan Pak. Iya. Dengar. Nah, kira-kira tahu nggak jawabannya apa? Enggak tahu saya. Ya.
Kalau setan kan tahu kelemahan kita. Biasanya laki-laki itu kalau diberikan perempuan yang cantik itu ada selak ya dari dahi kita yang terbuka. Kalau perempuan itu biasanya ditampakinya dengan laki-laki yang ganteng sekali. Karena mereka tahu kelemahan kita nih apa. Kita ini punya las ya. Las itu kalau di Indonesianya itu seperti keinginan, kehasrat ya, hasrat ya. Jadi itu kelemahan desire. Ya, desire itu kelemahan kita. Nah, setan itu menyerang kita dengan kelemahan kita. Ya, membuka celah dengan menunjukkan kelemahan kita. Wah, ini kalau gue tunjukin cewek cantik, apalagi kalau ceweknya bugil, pasti langsung luluh nih. Ternyata bener kan? Ternyata bener kan? Kalau perempuan yang saya lihat itu pakaian dia, cuma cantik sekali. Baru berpakaian aja, berpakaian aja sudah ada celak di situ ya, sudah ada celak di situ. Wah, sudah melemahkan. Apalagi kalau perempuan itu telanjang, pasti langsung terbuka lebar itu celaknya. Gitu. Jadi Sabtu kemarin itu kita, bukan Sabtu, ya Sabtu putus, kemarin. Bu. Di sini bagus kok Pak. Iya. Bagus ya. Tempat saya ini suka putus-putus. Iya. Nah, jadi jawab Tuhannya begini, Bu Lindsay sama Ibu Uti. Iya. Silakan Pak. Karena pria adalah pemimpin dunia. Iblis mau menjatuhkan pemimpin dunia. Ya. Seperti Adam dijatuhkan oleh Hawa. Dari dulu sampai sekarang iblis pakai cara itu. Tuhan ngomongnya gitu. Jadi pria itu pemimpin dunia, jadi iblis itu mau jatuhkan pemimpinnya. Dia nggak tanggung-tanggung. Itu. Kalau pemimpinnya jatuh, ya jatuh semua, gitu ibaratnya. Nah itu. Nah setelah itu saya ngomong terima kasih Tuhan. Jadi yang menekan dada saya itu terangkat. Saya baru bisa bangun, Bu. Nah setelah saya bangun, tahu apa yang terjadi? Apa Pak? Itu badan saya dari leher sampai ke kaki. Saya bangun tidur itu, saya jadi kakek-kakek tua seperti sakit semua badan saya. Rasanya sakit. Sakit semua. Aduh, otot nih bekas kayak apa ya? Apa saya berantem Thai boxing kali apa? Kok sakit semua? Mau minum saya tuh saking hausnya, keringetan badan tuh semua. Aduh, saya mau minum itu jarak 2 meter itu aja. Aduh, sakit benar. Saya cepat-cepat minum, balik lagi tidur. Nah, besoknya saya konsultasi ke pendeta itu. Itu apa sih yang terjadi? Dia bilang, itu bukan kamu mimpi, benar-benar roh kamu dipakai. Dan lain kali kalau roh kamu keluar, kamu setelah selesai tugas, kamu harus masuk dalam doa lagi, tenggelam. Nah, kemarin pertama itu saya kan saking capeknya tidur aja. Itu sakit semua ototnya, Bu. Sampai besok itu. Nah, itu yang saya aneh juga itu. Pengalaman itu. Iya, banyak Pak. Saya kalau lihat-lihat begitu dulu sekali ya waktu saya diganggu. Ya memang begitu. Saya percaya pernah juga saya lihat roh saya mau tinggalin badan tapi nggak jadi. Saya ya percaya karena memang saya pernah saya nggak mau sekarang lihat-lihat begitu. Nggak ada gunanya. Lebih baik cerita tentang Tuhan aja saya. Yang begitu saya nggak terlalu. Lebih baik kita fokus ke Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus dia mengalahkan. Kalau misalnya kita tidur ya, kita mau tidur, pikiran nggak tenang, nggak bisa tidur ya, saya cuma arahkan terus ke Tuhan Yesus, pikir kalau dia itu baik, saya rasakan kebaikannya, pasti besoknya tertidur langsung tahu-tahu bangun. Jadi kita nggak perlu lagi Pak, nggak perlu lagi, dia suka tuh Pak, kalau kita berfokus ngomongin dia tuh dia suka, jadi kita nggak usah lagi lupakan mereka itu loh, nggak ada gunanya. Kita kan milik Kristus, jadi nggak usah. Iya, tapi ini kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan kita kerja di alam roh. Iya, kelihatan Tuhan. Dia pakai kita di alam roh, ya. Jadi itu bukan kemauan saya. Tiba-tiba pokoknya jadi begitu. Sering sekali, bukan hanya itu. Kalau mau dihitung sekian puluh tahun, mungkin
100 kali ada saya gituan. Mungkin nanti kita bikin ruangan khusus untuk Pak Yudi nih ya. Ruangan khusus untuk Pak Pak Yudi. Yuda dong. Pak Yuda dong. Pak Yuda, Pak Yuda ya. Nanti potong ayam. Bikin ruangan khusus untuk Pak Yuda ya. Gitu kan. Jadi teman-teman juga nih ya. Kita punya talenta masing-masing. Tuhan memberikan talenta kita masing-masing. Ada yang talentanya seperti Pak Yuda, ada yang talentanya seperti Kak Uti, atau seperti saya, atau teman-teman yang lain ya. Kita harus bersyukur dengan talenta tersebut gitu ya Pak ya. Oke, Pak Yuda, itu dulu Pak ya. Ini ada. Ya, makasih. Masuk. Oke, terima kasih Pak Yuda atas komennya. Terima kasih Tuhan berkatin ya. Terima kasih. Oke, Kak Heni. Silakan Kak Heni. Ini teman kita di Sri Kandi nih, Kak Uti. Halo Ibu Uti. Halo, selamat berjumpa. Iya, salam Ibu Linsi. Terima kasih sudah beri kesempatan untuk masuk. Halo Ibu Uti. Ibu Uti. Iya, saya itu udah lama loh ya. Saya itu penggemarnya Ibu Uti ini. Waktu itu masih iya, saya sudah lama ngikuti waktu saya lihat Ibu Uti itu debat sama si Nandar itu. Ingat yang pertama kali? Iya. Terus itu Ibu Uti di mute ya sama si Nandar. Ibu Uti ngomong apa gitu nggak bisa masuk gitu ya. Ingat itu. Aduh, saya sampai ketawa. Aduh, si Nandar ini bener-bener orang tua dibikin marah ini ya. Tetap semangat Ibu Uti ya untuk pelayanannya. Semoga menjadi berkat buat semuanya ya. Iya, gitu aja Bu Linsi. Saya cuma mau mengucapkan sama Ibu Uti tetap semangat, sama Ibu Linsi juga ya, tetap semangat selalu ya. Terima kasih. Oke. Iya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Iya. Salam. Tuhan memberkati. Oke, itu kan Kak Uti bukan saya aja loh yang salut akan perjuangannya Kak Uti ya. Saya sekarang suka bingung, Dek. Saya suka bingung kalau orang bilang saya ngefans sama kamu. Saya bingung ngefans apaan sih? Kayaknya aneh gitu kalau orang ngomong-ngomong kayak gitu. Iya. Kalau saya gini ya, ada juga orang yang bilang gitu. Saya ngefans dengan Ibu, terus ngefans. Kenapa? Karena saya ngefans karena apa? Kita harusnya ngefansnya kalian dengan Yesus, dengan kerja Yesus gitu. Wah, kerja Yesus luar biasa karena bukan kita nggak bisa begini tanpa Kristus. Iya nggak? Iya. Iya. Jadi saya bukan siapa, nggak merasa siapa-siapa saya. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bekerja. Kak Uti melakukan kerja Kristus yang melalui apa yang sudah diberikan Kristus kepada Kak Uti. Begitu. Yang soal tadi yang perdebatan dengan Nandar, terus Kak Uti di mute ya supaya Kak Uti ngomong apapun nggak dengar, itu memang kerjaan iblis Kak Uti. Iblis itu kan memang tidak mau mendengar firman Tuhan ya, mereka tutup telinga itu kalau dengan firman Tuhan. Kalau mereka mendengar sekalipun di mute, di unmute ya Kak Uti, itu kan mereka merasa tertekan, istilahnya sudah terpojok. Karena kan Tuhan sudah ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Benar nggak Kak Uti ya? Jadi kita menyampaikannya nggak akan sia-sia. Mungkin tidak akan terjadi saat itu, tidak akan kelihatan saat itu. Tapi kita akan menunggu buahnya. Seperti halnya kita kalau nanam biji mangga, kan itu lama sekali ya. Dari biji aja keluar tunas itu kan lama sekali. Terus
mulai keluar daun-daunnya gitu kan ya Kak Uti ya, kita mulai perlahan-lahan besar dan berbuah. Itu makan waktu sekitar 4-7 tahun, mungkin tergantung situasi tanahnya ya, tergantung perawatannya, tergantung pupuknya kali. Ya sama halnya dengan biji, dengan benih firman Tuhan yang kita tanam di kuping mereka, tanam di mata mereka, tanam di mulut mereka. Nah lama-lama itu kan larinya ke hati. Tapi juga di Matius dan Markus juga ada kalau benih itu kadang-kadang jatuhnya kemana? Ke tempat yang batu-batuan ya, ke tempat batu-batuan, ke tempat pasir, semak-semak, ke tempat yang subur dan tidak subur. Kita tetap berdoa, tetap meminta Roh Kudus agar benih yang kita tanam ini, sekarang kita sedang menanam benih nih Kak Uti. Jangan acara seperti ini ya, kita sebenarnya sedang memberi benih ya, sedang sedang menanam benih ya, menanam benih-benih firman Tuhan, benih-benih kebenaran Tuhan. Jadi kalau orang itu sering nonton acara-acara seperti ini gitu ya, lama-lama itu benih kalau memang groundnya sudah siap, itu akan tumbuh. Jadi yang kita doakan adalah agar mereka bisa menerima firman tersebut, agar firman tersebut bisa bertumbuh kayak gitu ya. Tapi memang luar biasa ya. Seperti mungkin Kak Uti pernah nonton Christian Prince ya. Iya. Ini Indonesia Christina Princess. Christina Princess. Nah, inilah Christina Princess kita. Teman-teman sudah lihat nih siapa di balik Christina Princess ini, ternyata ini dia Kak Uti. Nah, kalau Christian Prince kan dia debatnya, dia bongkar ini mereka kan, dia buka-buka itu kan Al-Quran. Nah kalau saya enggak, saya bongkar Alkitab saya. Jadi Christian Prince dari sana metodenya, kalau saya menerangkan Alkitab gitu. Saya banyak memberi jawab soal menggunakan metode yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan kasih talenta ke kita. Begitu. Tapi memang luar biasa sekali. Mungkin kalau nggak ada lagi, kayaknya pada takut nih sama Kak Uti nih. Ini ada 2 nih, bukan? Ini chat ini apa 2? Ada tulisan 2 biji, bukan? Enggak ya? Bukan. Ya, kayaknya ini orang-orang pada takut nih sama Kak Uti nih. Kak Uti menjadi sebuah fenomena gitu loh, yang wah, gue nggak mau lah debat sama Kak Uti atau diskusi dengan Kak Uti. Mungkin nanti Kak Uti akan serang dengan firman-firman gitu loh. Memang iya. Enggak lah, biasa aja. Dengan suara Kak Uti yang menggelegar. Aduh, nanti gue... tapi kayaknya nanti nih mereka nyerangnya ke WA nih. Iya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kita enak sih diskusi dengan Kak Uti, itu enak sekali. Saya sangat senang Kak Uti bersedia memberikan kisah hidup Kak Uti seperti apa ya, seluk-beluknya dulu kayak gimana, lalu sekarang perjalanannya seperti apa. Ngomong-ngomong nih Kak Uti, di COVID begini Kak Uti masih suka gaul nggak nih? Masih suka ketemu-ketemu nggak? Nggak kumpul-kumpul sih di rumah, paling ke pasar. Saya punya murid-murid juga kena dampak ya, jadi nggak banyak kegiatan. Saya kan guru privat, saya buka kursus sendiri di rumah, cuma murid-murid udah lagi muridnya juga nggak datang. Jadi di rumah aja. Kak Uti ada yang suka komen nggak? Wah si Kak Uti begini. Ada yang suka komen gitu nggak? Ada yang tahu sih, tapi enggak. Biasa aja. Biasa aja. Kerjanya ya?
Jadi guru ya guru aja biasa. Mereka tahu, ada yang tahu beberapa, cuma ya mereka nggak ini. Ya ngajar aja biasa. Saya nggak memasukkan, nggak memasukkan. Saya bisa beda-bedain di mana gitu, ngajar ya ngajar aja. Nggak berdebat dengan muridnya, Kak Uti. Nggak pernah singgung-singgung itu, nggak pernah. Ngajar ya ngajar, profesional aja. Iya. Itu perbedaannya kita, ya profesional kita itu perbedaannya. Jadi kalau kita mengajar ya mengajar, tidak memberikan doktrin-doktrin yang kita percaya itu kita secara profesional. Jadi teman-teman juga ingat ya, pekerjaan kita lakukan secara profesional. Ya, pekerjaan Tuhan lakukan juga secara profesional. Gitu. Oke deh teman-teman, karena nggak ada lagi yang masuk, kita akan kasih kesempatan untuk Kak Uti untuk menutup dengan doa. Tadi saya udah buka dengan doa. Kita akan kasih kesempatan Kak Uti untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Kak Uti. Ya, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pembicaraan kami lewat live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sebab Engkau telah menyertai acara ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapak, kami akan menyudahinya. Biarlah pembicaraan kami ini sungguh-sungguh bermakna buat orang yang mendengar, dan nama Tuhan dimuliakan. Tutup bungkus kami Tuhan, dimanapun kami berada, jaga dan peliharalah kami Tuhan. Kami akan masuk malam yang ini Tuhan, dan kami akan tidur. Biarlah Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan menuntun kami pada hari yang baru besok pagi Tuhan, dengan kesegaran baru yang berasal daripada Engkau. Tuhan, sertailah kami Tuhan, lindungi kami, dimanapun kami berada Tuhan, untuk orang-orang yang mendengarkan siaran ini, yang mendukung channel ini Tuhan. Tuhan berkatilah mereka satu persatu, Tuhan lawat mereka, dan Tuhan mengasihani mereka. Biarlah channel ini Tuhan bisa menjadikan saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Ibu Linsi Tuhan dalam pelayanannya, dalam kasihnya Tuhan melayani Engkau. Biar Engkau berkati dia dengan heran Tuhan, dengan berlimpah-limpah, supaya nama-Mu Tuhan terus diberitakan lewat kehidupan pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, dan siapapun yang ada dalam rumah tangganya Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puja, yang kami muliakan, kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang kami sembah. Amin. Terima kasih teman-teman, kita ketemu Rabu depan ya. Oke, terima kasih Kak Uti, terima kasih semuanya. God bless you. Bye-bye. Kalau Rabu depan mau stream, saya